Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan peran alga dalam produksi biofuel, di mana untuk dosen pengampunya Insinyur Supriyatin MT. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ade Kurniansah, NPM 24083. Perkenalkan, nama saya Katania Amanda dengan NPM 24056. Perkenalkan, nama saya Natasha Devi Ameliasari dengan NPM 24058. Perkenalkan, nama saya Aura Nama Sabira dengan NPM 24061. Perkenalkan, nama saya Hanifatul Rosida dengan NPM 24085. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dan sifat alga dalam industri biofuel, di mana alga sendiri merupakan organisme autotrof yang mampu melakukan fotosintesis dengan memanfaatkan klorofil untuk mengubah energi cahaya matahari dan karbon dioksida menjadi energi kimia. Organisme ini dapat hidup di lingkungan perairan seperti laut, air tawar, maupun tanah yang lembab. Secara biologis, alga dapat berupa organisme bersel tunggal maupun multiseluler dan tidak memiliki struktur akar, batang, maupun daun seperti tumbuhan tingkat tinggi. Dalam ekosistem perairan, alga berperan sebagai produsen utama yang menghasilkan sekitar 50-80% oksigen melalui proses fotosintesis. Selanjutnya ada mikroalga dan makroalga. Nah, alga sendiri itu dapat dibedakan menjadi dua kelompok utama, yaitu yang pertama ada mikroalga dan makroalga. Nah, mikroalga sendiri itu merupakan organisme bersel tunggal yang berukuran sangat kecil seperti Chlorella vulgaris, Spirulina platensis, dan Chloropsis sp yang memiliki kandungan lipid tinggi sehingga sangat potensial sebagai bahan baku biodiesel. Nah, sementara itu makroalga atau rumput laut itu merupakan alga yang berukuran besar dan multiseluler seperti Gracileria sp yang kaya akan karbohidrat sehingga lebih cocok digunakan sebagai bahan baku produksi bioetanol atau biogas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik alga sebagai bahan baku biofuel. Alga sangat mendukung sebagai bahan baku biofuel karena kandungan lipid, karbohidrat, dan protein yang tinggi. Lipid dari alga dapat diubah menjadi biodiesel, sementara karbohidrat dan protein mendukung pertumbuhan mikroorganisme dan produksi biomasa. Beberapa jenis mikroalga seperti Nanochloropsis sp memiliki lipid hingga 30-70% dari berat kering biomasa, dan alga tumbuh lebih cepat dengan produktivitas biomasa lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman darat, sehingga efisiensi produk biofuel meningkat. Oke, selanjutnya biomasa jenis biofuel yang dihasilkan dari alga, yang dimana biomasa dari alga dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai jenis biofuel seperti biodiesel, bioetanol, biogas, dan biohidrogen. Biodiesel dihasilkan dari kandungan lipid alga melalui proses transesterifikasi, sedangkan bioetanol diperoleh dari fermentasi karbohidrat yang terkandung dalam biomasa alga. Selain itu, sisa biomasa juga dapat difermentasi secara anaerob untuk menghasilkan biogas. Sementara biohidrogen dapat diproduksi melalui proses biofotolisis menggunakan mikroalga tertentu. Kemudian ada proses produksi biofuel dari alga. Jadi proses biofuel ini dari alga ini melibatkan beberapa tahapan utama. Seperti yang pertama yaitu kultivasi alga. Kemudian ada pemanenan biomasa, pengeringan, ekstraksi lipid,
serta proses konversi seperti transesterifikasi atau fermentasi. Nah, pada proses kultivasi ini itu alga dibudidayakan dalam media yang mengandung nutrisi dan karbon dioksida untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan dari biomasanya. Setelah itu, biomasanya itu dipanen, diolah untuk mengekstraksi mengekstraksi komponen utamanya seperti lipid atau karbohidrat, dan kemudian akan dikonversi menjadi beberapa jenis biofuel. Nah, ini merupakan alur proses dari block flow diagram atau BFD. Yang pertama, ada seleksi dan kultur alga, di mana kita memilih jenis mikroalga yang memiliki kandungan lipid yang tinggi sehingga cocok digunakan sebagai bahan baku biodiesel. Nah, pada seleksi ini, kita menseleksi strain mikroalga itu yang memiliki kandungan lipid 20 hingga 60% dan pertumbuhan yang cepat. Tujuan dari seleksi dan kultur alga ini mendapatkan strain alga yang unggul yang mampu menghasilkan minyak dalam jumlah yang tinggi. Kemudian ada proses kultivasi, di mana pada proses kultivasi ini menghasilkan biomasa alga dalam jumlah yang besar. Pada kultivasi ini itu terdapat beberapa proses. Yang pertama, mikroalga ini ditumbuhkan dalam fotobioreaktor, kemudian diberikan nutrien seperti nitrogen, fosfor, kalium, atau karbon dioksida. Kemudian dibutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesisnya. Kemudian proses yang ketiga ada pemanenan alga, di mana pada proses pemanenan alga ini diperoleh hasil pasta atau seluri alga, yaitu campuran dari biomasa alga dengan sedikit air. Nah, tujuan dari proses pemanenan alga ini untuk mengonsentrasikan biomasa agar mudah diproses pada proses lebih lanjut. Setelah itu ada proses pengeringan alga, di mana pada proses pengeringan alga ini bertujuan untuk mengurangi kadar air, kemudian menghasilkan alga yang kering, serta mempermudah proses ekstraksi dari minyaknya. Selanjutnya ada ekstraksi lipid. Pada ekstraksi lipid ini, tujuannya yaitu untuk mengambil lipid sebagai bahan baku diesel. Nah, hasil yang diperoleh dari proses ini itu diperoleh minyak alga yang mengandung trigliserida. Setelah itu ada transesterifikasi, di mana pada transesterifikasi ini bertujuan untuk mengubah minyak menjadi biodiesel yang memiliki viskositas lebih rendah, sehingga dapat digunakan sebagai bahan bakar. Nah, selanjutnya ada proses pemurnian produk. Dari proses transesterifikasi ini tadi, proses selanjutnya yaitu pemurnian produk, yang dimana pada tahap pemurnian ini itu terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada pemisahan gliserol, pencucian biodiesel dengan air, kemudian pengeringan, dan ada distilasi jika prosesnya diperlukan. Proses dari pemurnian produk ini, produk hasil reaksi dari transesterifikasi tadi yang mengandung metanol sisa, katalis, sabun, ataupun gliserol, selanjutnya akan melalui proses tahap pemurnian sehingga mendapatkan hasil akhir, diperoleh produk biodiesel murni yang siap digunakan untuk bahan bakar. Oke, untuk selanjutnya yang dimana peran alga dalam industri dan energi berkelanjutan. Dimana untuk alga itu memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan energi berkelanjutan
karena mampu menghasilkan biofuel tanpa bersaing dengan lahan pertanian yang digunakan untuk memproduksi pangan. Selain itu, alga juga mampu menyerap karbon dioksida dalam jumlah besar selama proses fotosintesis sehingga dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca. Potensi tersebut menjadikan alga sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung industri energi masa depan. Baik, terima kasih sudah terlaksana untuk serangkaian presentasi dari kelompok 7. Kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.